Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sahabat sayyidat yasuruni an altaqiya bikum jami'an naharal yaum li mudarris li ta'allum wa mudarasatil lughal arabiyyah. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa kembali hadir bersama Bapak Ibu semua untuk kajian bahasa Arab di tingkat lanjutan 2. Subhanallah. Baik, para sahabat wa sayyidat, para ibu bapak yang muliakan, mau menampilkan ke layar materi apa saja yang akan kita pelajari dalam satu program ke depan. Ma'hadul Lughah Al-Arabiyyah wa Ulumil Quran. Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran. Nah, kita menyebutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ma'hadul Lughah wa Ulumil Quran. Gitu. Baik. Al-mawad ad-dirasiyah. Materi, mawad itu materi. Materi pembelajaran untuk lanjutan 2. Ternyata ketika saya buka buku lanjutan 2 ini Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah bukunya, materinya itu ternyata sebagian itu sudah pernah dibahas bersama saya di tingkat 3, dasar 3. Apa materinya? Pada kita lihat Bapak Ibu. Ini dia materinya. Baik, jadi bahasanya itu ada 2 macam. Ada al-bahsun nahwi dan al-bahsus sarfi. Ya, ada pembahasan nahwu dan pembahasan saraf. Jadi pelajarannya mulai dari pelajaran 11. Daras al-hadi asyar. Pelajaran satunya di tingkat lanjutan 1. Apa saja bahasanya? Pada daras ke-11 ya, itu nasnya, itu teksnya itu akan bicara tentang Muawiyah. Nah, temanya Muawiyah. Lebih tepatnya Muawiyah bin Ibnu Sufyan, Ibnu Abi Sufyan. Kaidahnya apa? Kasrah hamzah itu hamzata inna, kasratu hamzati inna wa fathiha. Ini temanya saja, kaidahnya saja kelihatannya judulnya agak susah. Padahal judul ini Bapak Ibu apa tuh? Inna wa anna. Itu sudah pelajari tingkat 2, tingkat 3 dulu. Ini sama saya dulu, Kana dan kawan-kawannya, Inna dan kawan-kawan. Itu dia bahasanya. Bahkan ini lebih spesifik lagi, diperas lagi cuma Inna sama Ana saja. Lalu bagian kedua, pelajaran ke-12 itu judulnya adalah Amr bin al-As. Ini mohon maaf ada kurang tulisannya, ini harusnya ada wawunya setelah huruf ro. Jadi Amru, kalau nggak ada wawunya seperti ini dibacanya Umar. Jadi bagaimana membedakan antara membaca dalam bahasa Arab Amru sama Umar, itu Bapak Ibu kalau Amru ada wawunya. Saya perbaikin saja, mohon maaf. Ini dia. Di sini nih, ini ada wawunya nih Bapak Ibu. Tuh, gitu tuh. Tuh ya, jadi Amru. Nah, kalau wawunya hilang, bacanya Umar. Gitu ya, gitu. Jadi nggak ada harokatnya juga kita tahu. Oh, itu ada wawunya, Amr. Amr atau Amr, gitu ya. Kalau nggak ada wawunya, Umar. Itu aja sudah. Apa yang kita bahas dari kaidahnya, ini juga sudah pelajari dulu di tingkat 3. Huruful ataf wa ma'aniha. Udah belajar tuh huruf-huruf ataf. Masih ingat ya? Wawu, fa, tuma, aw. Itu sudah. Nah, besok cuma akan ditambah sedikit lagi. Kalau dulu udah 4, nanti tambah sedikit lagi. Yang pelajaran ke-13, ats-tsalitsah asyar, yaitu quwwatul iman. Ya, teksnya adalah tentang kekuatan iman. Lalu kaidahnya al-idhafat al-ma'nawiyah
wal idhafat al-lafziyah. Ini juga pernah dibahas di tingkat 3 dulu. Idhafat ini. Nah, cuma kita lebih fokus waktu itu bicaranya tentang idhafat maknawiyah. Belum bicara tentang idhafat secara detail lafziyah. Nah, di tingkat ini kita akan bicara tentang idhafat lafziyah. Apa itu idhafat lafziyah? Nah, insya Allah nanti kita bahas ya. Itu di materi yang ketiga atau pelajaran ke-13. Selanjutnya Bapak Ibu. Pelajaran ke-14 adalah al-wafa bil ahdi. Kalau Bapak Ibu bawa punya bukunya, boleh dibuka sambil boleh mungkin mau dicoret-coret artinya apanya boleh. Nih, tapi ini baru daftar isi ya, daftar isi nih, baru daftar isi saja nih. Ya, atau muhtawayatul kitab, daftar isi buku. Halamannya belum ada di situ. Baik. Al-wafa bil ahdi, apa artinya? Memenuhi janji. Jadi apa kaidahnya yang kita bahas? Kaidahnya kita bahas adalah tentang tasriful fi'il mu'tal. Tasrifil mu'tal. Betul. Ya udah, ingat ya Bapak Ibu. Tasrif, perubahan kata. Fi'il, kata kerja. Al-mu'tal yang ada huruf ilatnya. Gitu. Sudah jelas tuh. Nanti apa saja mu'tal itu? Kalau di awal namanya mithal, kalau di tengah namanya ajwab, kalau di akhir namanya naqis. Oke, nanti kita dalami pada bahasan itu ya. Terus ad-darsul khamisa asyara, pelajaran ke-15 Bapak Ibu, bahasan kita naskahnya adalah teksnya adalah Al-Masjidul Haram. Al-Masjidul Haram. Bahasan kaidahnya tasriful fi'il mudhari' al-mu'tal. Nah, kalau tadi mohon maaf ini ada kurang sedikit di atas ya. Yang ke-14 itu ada yang kurang. Saya perbaiki dulu. Di sini harusnya ada al-fi'il al-madhi. Gitu. Tuh yang tadi fi'il madhi. Nah, sekarang fi'il mudhari. Yang ke-15 ini adalah fi'il mudhari. Ya, al-Masjidil Haram tasrifnya adalah tasrif fi'il mudhari al-mu'tal. Tapi mu'tal itu apa? Yang mengandung huruf ilat. Ini pelajaran ke-15. Berarti separuh tuh Bapak Ibu. Nah, masih ingat ya dulu di tingkat dasar 3, kalau sudah separuh berarti ada ujian pertengahan. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pelajaran ke-16. Ada susah di sa'asyara. Kalau di Mekah itu ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Artinya Ka'bah yang mulia. Pada bahasan ini, kajian kaidah kita adalah af'al muqarabah. Ini yang saya kira baru. Dalam artian baru di tingkat dasar 3 dulu belum. Mungkin Bapak Ibu sudah dapatkannya kalau tidak salah di menengah. Sudah pernah. Namanya waktu itu namanya af'alus syuru'. Gitu ya. Af'alus syuru', af'alur roja, nah itu sama. Nah, kita akan ulang lagi. Jadi insya Allah materinya bukan materi betul-betul baru semua. Yang selanjutnya daras ke-17 as-sabi asyar. Kita akan bicara temanya nasnya adalah ar-riyadhah al-badaniyah, olahraga. Lalu kemudian bahasan kaidahnya tentang apa? Tentang huruf jar, min az-zaidah, min tambahan. Jadi min itu artinya dari, tapi apakah semua min artinya dari? Nah, kita lihat nanti dalam bahasan. Ternyata banyak macam-macam makna min itu di dalam bahasa Arab. Ada min litab'id, min az-zaidah, min al-fariqah, min al-bayaniyah. Gitu ya. Gitu. Baik. Yang ke-18, Tsamin Asyar. Kita akan bahas tentang i'jazul Qur'an. Kemukjizatan Al-Qur'an. Bahasanya adalah tentang al-qasr. Itu juga pernah dibahas sedikit, tapi namanya bukan al-qasr waktu itu. Apa? Tentang istisna. Istisna. Itu dekat-dekat istisna nih, al-qasr. Tapi al-qasr kan punya beberapa kaidah selain dengan huruf istisna. Baik. Yang selanjutnya ke-19, kita temanya atau naskahnya adalah Iyas bin Muawiyah al-Muzni. Nama orang ini. Kaidahnya al-majrurat.
isim-isim yang dalam keadaan majrur. Atau dengan bahasa lain, isim itu majrur oleh karena apa saja sih? Oleh huruf jar, majrur karena dia itu mudhaf ilaih, majrur karena dia itu na'at, majrur bisa karena dia itu badal, majrur bisa karena dia ma'tuf. Pelajaran ke-20 itu Bapak Ibu, naskahnya tentang hafru zamzam. Artinya menggali sumur zamzam. Hafr, menggali. Ya, Bapak Ibu masih ingat nggak? Ada doa kalau mensalatkan salat jenazah. Ya, apa misalnya? Begini doanya nih, petikannya gini Bapak Ibu nih. Allahumma ghfir al-mauta indal qabri bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburannya adalah bagian taman di antara taman-taman surga. Nah, ini selanjutnya nih. Wala taj'al qabrahu, dan jangan kau jadikan ya Allah qabrahu, kuburannya, hufratan, lubang, ya, galian, min hufarin niran, daripada lubang-lubang neraka. Jadi hafar atau hafar itu artinya galian atau lubang. Nah, hafru zamzam artinya melubangi air zamzam, sumurnya bukan air zamzamnya, sumur zamzam, atau menggali sumur zamzam. Karena ternyata sumur zamzam itu pernah tertutup dan tidak diketahui oleh manusia keberadaannya. Di mana tuh sumur zamzam? Kapan itu? Ketika Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, diserahi tugas menjadi penanggung jawab untuk suqya zamzam. Kalau ada tamu ke Mekah, maka Abdul Muttalib bertugas untuk menyaji kepada mereka air zamzam. Ternyata air zamzamnya tidak ditemukan. Tidak ada, hilang. Apa tema kaidahnya? Ini mungkin bagi kita agak baru ya. Ibdal. Tolong diulang nomor 16, Ustaz. Oh, kalau nasnya itu kan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Artinya Ka'bah yang mulia. Kalau kaidahnya kita akan belajar tentang af'al muqarrabah, fi'il ya. Sebutnya punya makna khusus, gitu kan? Makna khusus berkaitan dengan apa? Dengan kondisi, keadaan, dekat, hampir, dan seterusnya. Itu tentang af'alul muqarrabah. Begitu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Apa isi buku kita ini? Ternyata buku kita ini isinya ada 3 macam. Materi ada, bukan 3 nih. Ya, ada 4. Setiap pelajaran itu ada nas, ada teks. Lalu ada mulahadhah. Ya, wal bahath, pembahasan. Lalu mengerucut kepada kaidah, dan terakhir disempurnakan dengan tamrinat, latihan-latihan. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, mungkin tidak semuanya teks itu nanti akan kita bahas. Karena teksnya kalau Bapak Ibu nanti lihat ya, itu halamannya ada yang sampai 10 halaman. Gitu ya. Ada di antara Bapak Ibu yang baru, itu nama saya. Itu, terus kemudian ini alamat saya, Bati Ashfa, Blok Media 1. Kalau Bapak Ibu pakai Google Maps, Waze, mungkin ketik Bati Ashfa, insya Allah dengan panduan itu insya Allah nyampe. Blok PD 163 0664 Rungga Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Baik, ini nomor HP dan WA-nya masih sama. Bapak Ibu di 0189446668. Sekali lagi Bapak Ibu, nah itu berkaitan dengan pembelajaran ya. Oke. Sekarang kita akan review pelajaran-pelajaran yang lalu sedikit. Bahasan sesungguhnya, bahasan di dalam lanjutan 2 ini itu lengkap tentang 3 hal. Tentang isim, tentang fi'il, tentang harf. Jadi kalau kita nyebut
harf itu tunggal. Kalau jamak huruf atau ahruf. Begitu ya. Huruf atau ahruf itu berarti jamak. Fi'sim, fi'il, kita sudah kenal sesuatu yang menunjukkan orang, benda, hewan, tubuhan, itu hanya isim. Gitu ya. Itu isim. Ciri-ciri isim itu yang berawalan alif lam, yang berakhiran tanwin, yang berakhiran tak marbutoh, yang berakhiran keadaan jer. Itu secara sederhana mengenali ciri-ciri isim. Apa fi'il? Suatu yang menunjukkan perbuatan. Itu fi'il. Apa itu haraf? Sesuatu yang menunjukkan huruf. Apa? Kata yang belum sempurna maknanya. Dan hanya bisa dipahami kalau dia digandeng dengan berbagai kata yang lain. Dengan kata yang lain. Sekarang latihan, Bapak Ibu, waktunya 3 menit. Menentukan fi'il. Ditandain, Bapak Ibu, setelah baca, di nomor 1 ada berapa fi'il, nomor 2 berapa fi'il, nomor 3 berapa fi'il, yang nomor 4 berapa fi'il. Angkanya saja ya, waktunya 3 menit, Bapak Ibu menandai. A few minutes later. Gini Bapak Ibu, memahami isim sama fi'il ya, itu ternyata nggak cukup dari makna. Ya. Nggak cukup dari makna. Kadang-kadang kita terkecoh ketika menentukan ini isim atau fi'il itu dari makna, dari arti maksud saya. Ya. Maka harus dipadu, digabung antara pemahaman makna sama pemahaman tentang isim fi'il itu sendiri. Coba Bapak Ibu masih ingat nggak? Tadi ciri-ciri isim. Isim itu tandanya awalannya alif, Alif lam. akhirannya Tak marbutoh, tanwin. Awal huruf jar. Jadi akhir huruf. coba kita lihat nomor 1. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Kalau kita hanya sekedar memahaminya lewat makna, salat kan pekerjaan, gitu ya. Naum kan pekerjaan, tidur. Tapi ternyata di nomor 1 di atas ini, nggak ada fiilnya. Kata ibu gitulah. Karena as-sholatu ada apanya? Ciri isim. Ada alif lamnya. Lam, ada tak marbutohnya. An-naum. Fiil atau isim? Ada alif lamnya. Isim. Ada alif lam. Ada alif. Ada alif lam. Ada kasro juga ujungnya ya. Ada Iya. kasroh. Iya, betul. Kasur. Asyamu minhu fardun wa sunnatun. Berpuasa itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Ada nggak Ya. fiilnya? Ada ya. Nggak ada. Asyamu, kenapa dia bukan fiil? Karena ada alif lamnya depannya ya. Iya. Kasur. Selanjutnya, al-kitabatu nafi'atun. Menulis itu bermanfaat. Enggak ada juga ya. Nggak ada? Nggak ada. Ada alif Nggak ada. lamnya. Alif lam sama tak marbutoh. Enggak ada Ustaz Nafi. Oh gitu. Al-kitabatu, Tak dia marbutoh, kalau tahu cirinya isim dari mana? isim. Alif lam, Ustaz. Alif lam. Ada alif lam. Apa lagi? Sama tanwin, tanwin Ada marbutoh. Tanwin. Kalau ternyata suatu kata ada terjemahannya itu mengandung pekerjaan, perbuatan, aktivitas, tapi ternyata ada ciri-ciri isim, maka dia gugur sebagai fiil, dia masuk kategorinya isim. Qiraatul Qur'ani ibadatun, membaca Quran itu ibadah. Enggak ada isim juga. Enggak Fi'il ada. Ustaz. Fi'il. Fiilnya mana? Qiraatu. Ada ciri-ciri isimnya enggak? Adalah tak marbutoh. Kalau ada ciri isimnya, dia dimasukkan isim atau dimasukkan fiil? Isim. Semua kalimat ini semuanya isim, nggak ada fiilnya. Kalau kiroah itu kan biasanya tak marbutohnya itu domatain. Kok ini cuman bukan tanwin sih tulisannya? Benar bahwa masdar itu ujungnya biasanya tanwin ya. Ternyata yang kalau ada tanwin apa sebagainya itu kalau dalam tasrif karena dia berdiri sendiri. Sekarang kata kiroahnya ada gandengannya nggak Quran? Karena ada gandengannya Quran, maka sekarang dia diikat oleh Al-Quran. Namanya diidofatkan kepada Quran. Maka karena diidofatkan, syarat
mudhof yang tadinya asalnya ada tanwin, sekarang boleh pakai tanwin nggak? Ya. Enggak ada. Yang aslinya ada alif lamnya, kalau dia sekarang posisinya jadi mudhof, dia boleh nggak ditambah alif lam? Enggak boleh. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ciri-ciri isim. Jadi ciri-ciri isim itu berawalan alif lam, berakhiran tanwin, berakhiran tamar buto, berakhiran kasro, diawali ya, diawali huruf ja. Bapak Ibu, dengan ciri ini salah satu di antara 6 ciri ini sudah ada di situ, udah cukup untuk Bapak Ibu menyebut ini isim. Jadi bukannya ke-6-6-nya itu harus ada dalam satu kata, bukan pilihan. Bahkan Bapak Ibu kalau menyebut as-sholatu misalkan. As-sholatu. As-sholatu itu ada alif lamnya, ada tamar butonya kan begitu ya. Itu cukup satu saja dipilih cirinya. Boleh alif lamnya, boleh tamar butonya. Begitu. Jadi nggak perlu semua 6-6-nya itu ada. Enggak, ini mah kalau sudah memenuhi salah satunya sudah cukup dia disebut sebagai isim. Fi'il setiap kata yang menunjukkan perbuatan yang tidak memiliki ciri-ciri isim yang 6. Boleh nggak ditambahin ada mim di depan katanya? Memang betul bahwa ada salah satu ciri isim yang berawalan mim, tapi mimnya itu kasroh. Karena ada fiil yang depannya mim. Contohnya Bapak Ibu nih. Masaha, mana'a, makara, majada, dan seterusnya. Saha, masdarnya apa Bapak Ibu? Yamsahu. Betul, masaha yamsahu. Jadi begini saja. Saya katakan tadi, kalau ada di antara Bapak Ibu yang menandai bahwa awalan isim itu mim, gitu ya, silahkan saja. Cuma dia perlu ada penjelasan lanjutan. Ya maksudnya ya. Tapi kalau yang kita beri tanda-tanda tadi yang ini nih Bapak Ibu nih, ini nggak perlu ada, insya Allah nggak perlu ada nggak perlu ada keterangan lanjutan, udah jadi tuh gitu. Itu maksud saya. Jadi kalau mau ditambahkan mim depannya boleh mim. Wabil khusus saya kasih tambahan mim itu Bapak Ibu, mim itu yang mesti isim kalau awalannya mim kasroh ya Bapak Ibu. Nah kalau fathah, kalau dhammah, nah itu perlu ada penjabaran, perlu ada penjelasan lanjutan. Kalau hal yang perlu penjelasan lanjutan, maka tadi di atas di dalam ciri-ciri memang tidak saya masukkan. Dari mana nih ya? Kullu ma yadullu bi insan au nabat au hayawan au jamad au ayyu syai'in akhar. Itu secara kaidah begini. Isim itu sesuatu yang menunjuk kepada manusia, tumbuhan, hewan, benda-benda lainnya atau benda-benda lainnya. Cuma problemnya begini, Ibu. Itu tahu memang kalau manusia, tumbuhan, hewan, benda itu isim. Tapi kalau ada kata bahasa Arab bahwa ini manusia atau bukan, ini menunjukkan arti hewan atau bukan, kan agak kesulitan. Maka caranya menggunakan ciri. Nah, ciri tadi tuh. Jadi tadi yang saya sampaikan, memang memahami isim fi'il itu dari makna, dari ciri-ciri, dua-duanya. Baik, lanjutkan Bapak Ibu. Al-fi'lu kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin. Namanya fi'il mesti menunjuk kepada perbuatan. Ditinjau dari waktunya, ada yang mengatakan ditinjau dari waktunya, ada yang mengatakan jenisnya fi'il ada 3 macam. Apa? Ya fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Madhi masa lampau, mudhari sekarang, amr perintah. Al-fi'l ditinjau, fi'il ditinjau dari apakah dia membutuhkan objek dalam kalimat ya. Apakah fi'il di dalam kalimat membutuhkan objek atau tidak? Maka fi'il dibagi menjadi 2 bagian. Lazim sama muta'addi. Lazim yang tidak butuh kepada objek, muta'addin yang butuh kepada objek. Gitu Bapak Ibu.
Ayo kita kasih contoh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau yang butuh objek namanya transitif ya. Transitif. Kalau yang tidak butuh objek namanya tak transitif atau intransitif. Jadi lazim itu intransitif. Ya muta'addi contohnya nih Bapak Ibu nih. Syariba. Akala. Nadhara. Minum kan pasti ada yang diminum. Apa yang diminum kan gitu. Objeknya itu dia. Makan. Apa yang dimakan kan ada. Nadhara. Siapa yang dilihat atau apa yang dilihat. Nah kalau lazim itu tidak butuh objek. Contohnya Bapak Ibu. Koma. Masya. Nama. Ini tidak butuh objek. Kalau berdiri, ya nggak ada berdiri gimana? Nggak ada. Berbeda kalau Bapak Ibu menyebutnya mendirikan, itu beda lagi. Kalau mendirikan ada objeknya. Tapi kalau berdiri, nggak ada. Kalau katakan berdiri di atas lantai, maka di atas lantai itu bukan objek, itu keterangan. Gitu ya. Masya berjalan. Berjalan apa? Nggak ada berjalan. Berjalan di mana? Itu keterangan. Nama tidur. Tidur di mana? Kan gitu. Jadi nggak ada objeknya. Baik, lanjutkan. Ini dia contoh fi'il muta'addi dan lazim. Sekarang bahasan fi'il dari sudut pandang quwwatul huruf. Quwwatul huruf itu berarti fi'il huruf-huruf fi'ilnya itu huruf-huruf yang terdiri dari huruf yang kuat atau huruf yang lemah. Maksudnya apa? Huruf yang lemah itu fiil yang di dalamnya ada huruf penyakitnya, ada huruf ilatnya. Itu namanya huruf fiil yang dari sisi kerangka, bukan dari sisi arti ya. Dari sisi kerangka huruf-hurufnya lemah tuh fiil. Namanya fiil mu'tal. Fiil yang memiliki huruf-huruf ilat. Gitu. Kalau yang tidak ada huruf ilat, maka namanya fiil sahih. Sahih namanya. Gitu. Itu istilah ya. Jangan bilang huruf benar, nggak ada. Istilah tuh ya. Baik, coba latihan Bapak Ibu nih. Tentukan fiil-fiil yang dari sebelah kanan sebelah kiri ini yang termasuk fiil-fiil mu'tal. Bapak Ibu ditandain, silakan. Yang sebelah kanan dulu nih. Termasuk fiil-fiil mu'tal sebelah kanan. Saya akan kasih tanda yang merah ya Bapak Ibu ya. Satu amiyah, kedua laqiyah, ketiga sarwa, ya. Keempat waqara. Yang sebelah kiri mu'tal mana saja? Wa'ada, ala, sara. Itu jawabannya Bapak Ibu. Ustaz mau nanya, beda kan ilat itu alif, waw, ya. Nah, Ya, kalau ya. yang terakhir kiri itu kan saro ada iya apa alif bengkok sih itu sebenarnya? Oh gitu. Baik. Jadi kalau ya nyebutnya ya atau alif bengkok sama saja ya. Jadi Oh gitu. iya. Maksudnya apa? Maksudnya sebentar. Ini kok ini. Jadi yang penting ada huruf ilatnya maka dia namanya mu'tal. Mau alifnya tegak, mau alifnya bengkok sama dia. Gitu ya. Seperti saro. Itu kan Saro. alifnya alif bengkok ya namanya ya. Ya. Alif layinah. Layinah. Sementara ala itu kan alifnya alif apa lazimah tegak ya. Sama saja yang penting pokoknya ada alif wawiyah dia tetap masuk kategorinya adalah mu'tal. Gitu. Ya Bapak Ibu. Iya. Nah, yang sering keliru adalah saru mungkin ya. Itu hamzah. Seperti sebelah kanan. Sa'ala itu ada beberapa ibu bapak tadi yang memasukkan sa'ala itu pada mu'tal padahal bukan mu'tal. Iya betul Ustadz. Itu mahmus ya Ustadz. Afala itu ada hamzahnya. Qoro'a ada hamzahnya. Beda nggak antara sa'ala, afala, qoro'a? Beda, ya tentu beda artinya. Maksudnya bukan artinya. Kalau afala hamzahnya di mana? Di awal.
Kalau sa'ala, Salah di tengah. kalau qara'a Di belakang. nih, saya kasih cara menandainya ya Bapak Ibu ya. Ini jenis-jenis mahmuz yang di depan. Nah, contohnya misalnya afala, amina. Yang di depan, yang tengah, sa'ala, ba'isa. Yang di akhir, qara'a. Yang di ujung namanya mahmuz lam. Ain, fa. Itu tuh namanya Bapak Ibu. Jadi mahmuz lam, maksud ain, mahmuz fa. Itu tentang jenis mahmuz. Apa disebut kalimat itu mahmuz? Disebut mahmuz manakala ada huruf hamzah baik di awal, di tengah maupun di akhir. Kalau di awal, namanya di awal nih hamzahnya afala, namanya mahmuz fa. Kalau di tengah mahmuz ain, di ujung mahmuz lam. Jadi antara hamzah sama alif itu perbedaannya apa? Begini Bapak Ibu. Kalau ada alif, itu penanda kalau di alif itu tidak berharokat. Itu selama-lama namanya alif tuh. Apa fungsi alif? Lilmad. Dalam bahasa tajwid lilmad. Untuk membaca panjang saja. Koma. Itu berarti alif. Tapi kalau Bapak Ibu bunyi A, I, U, maka namanya bukan lagi alif. Namanya hamzah. Tidak barokah. Entah hamzanya ditulis di atas alif. Entah hamzanya ditulis di atas wawu. Atau hamzanya ditulis di atas ya atau di bawah ya. Sama tetap namanya hamzah. Gitu. Tetap aja hamzah. Kebetulan tulisannya di sini di atas alif semua kan gitu ya. Salah. Ya. Riba Isa itu ada di atas kayak di atas miber ya. Kata orang sini namanya di atas gigi. Gitu. Baik. Ini mukadimah saja Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ini seperti ini kita nanti akan banyak latihan. Nanti saya kirim materinya yang untuk latihan, khusus latihan. Jadi kita bukunya ada 3 nanti, luar biasa tuh ya. Jadi begini, maksud 3 itu begini. Pertama buku dari Al-Baiki. Yang kedua itu bentuknya adalah file dari saya. Itu kalau file saya serahkan kepada masing-masing Bapak Ibu individu ya. Jadi ada 2, yang satu dari Al-Baiki, yang 2 bahan latihan, yang ketiga khusus materi. Oke, nanti saya kirim deh itu materinya ya. Jadi jangan, prinsipnya begini, yasiru wala tu'asiru, begitu dalam agama. Bikin mudah aja, jangan dibikin susah kan gitu. Pokoknya enak-enaknya aja. Sebenarnya kalau pelajaran itu mudah semua insya Allah, yang kita pahami ya mudah itu. Jadi kalau ada yang agak susah mungkin itu sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, wazan itu dibagi 2 macam. Ada wazan qiyasi, ada wazan simai. Ada pola-pola yang baku itu mah udah cukup polanya saja udah selesai. Itu mungkin yang saya tangkap dari beliau nih Pak Norfiardi itu ketika menyangkut fiil-fiil yang ternyata berubah-ubah, itu namanya simai Pak, pendengaran. Nah di situ memang kita perlu kalau di situ nggak cuma beliau Pak Noviar, sama kita semua, saya juga kalau baru ketemu mah susah itu sama. Jadi kalau pola-pola yang udah baku, udah polanya saja dihafal, udah selesai. Apa saja diterap di situ jadi. Istilah seperti kalau Bapak Ibu punya cetakan, Ibu punya cetakan, mau bikin donat tengahnya kosong, bolong, ya udah begitu. Yang donatnya bulat, kalau cetakannya kotak ya jadi kotak, cetakannya sepertiga jadi sepertiga. Pokoknya cetakan begitu. Tapi ternyata ada pola-pola yang tidak cetakan, yang cetakannya berubah-ubah. Itu namanya simai. Kalau itu betul memang kadang-kadang kita temukan kesulitan. Maka caranya kalau kita ketemukan yang begitu, Bapak Ibu boleh merujuk kepada kamus. Dan alhamdulillah kamusnya pada tingkat 3 dulu udah pada punya, alhamdulillah. Nah itu merujuknya ke sana gitu ya.
Baik, saya kira mungkin di antara pelajaran kita itu nanti akan membahas ke situ tuh Kak. Jadi yang apa namanya, yang mu'tal gimana gitu ya. Nanti kita insya Allah kasih pola-pola, kita kasih rumus-rumus, tinggal nanti mengikuti pola yang sudah ada. Baik, terima kasih untuk perjumpaan pertama ini, luar biasa. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT bisa sampai menyelesaikan Doa makbul loh. dengan selamat, dengan mudah, dengan pemahaman yang lebih lengkap lagi dari sebelumnya. Syukran Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Muhammadin wa ala alihi wasallam.